Ya, sekarang kita berada di Desa Wisata Malangga, Kecamatan Galang. Inilah Desa Wisata Malangga. Desa Wisata Malangga. Ya, yang ada di sini sekarang Pak Mursalat, salah satu kepala bidang di Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli. Pak Mursalat, selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Pak Mursalat, Desa Malangga ini kan desa wisata masuk 50 besar desa wisata Indonesia ya? Iya, benar. Dalam Ya. Anugerah Desa Wisata Indonesia. Apa saja yang akan dilakukan di desa wisata ini ke depan? Ya, ini kan Anugerah Desa Wisata Indonesia adalah bagian dari program Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana program ini memang dilaksanakan dalam rangka mendorong semua desa-desa yang ada di Indonesia menjadi desa yang berkelas dunia, dalam hal ini dengan berkonsep desa wisata. Alhamdulillah di ADWI tahun 2022 kita untuk Kabupaten Toli-Toli dari 3.419 peserta yang ikut, untuk Sulawesi Tengah hanya desa wisata Malangga yang masuk dalam nominasi 50 besar. Desa-desa lain di kabupaten lain tidak ada yang masuk? Tidak ada, tapi ada yang, ini kan dia berjenjang, ada yang 500 besar, ada yang 300, ada yang 100, dan ada yang 50. Iya. Untuk yang 100 itu di Desa Buang-Buang, Iya. di Kabupaten Luhuk, Ya. kemudian Banggai, kemudian untuk Toli-Toli, Desa Wisata Malangga itu masuk 50 besar. Yang nantinya lagi akan diseleksi lagi menjadi untuk mendapatkan peringkat 1 sampai peringkat 5 sesuai dengan kategorinya. Nah, ini yang kita mau kejar. Bagaimana Desa Wisata Malangga bisa menjadi 5 besar untuk seluruh Indonesia. Iya. Kriteria menjadi 5 besar apa saja yang harus ditingkatkan lagi? Ya, jadi yang pasti kan secara teknis itu ada 7 kategori yang harus dipenuhi oleh setiap peserta dalam Iya. desa wisata. Namun dari 7 kategori ini yang paling utama adalah bagaimana desa wisata itu benar-benar bisa memberikan outcome dalam bentuk pendapatan dan ekonomi terhadap masyarakat yang ada di situ. Artinya berarti UMKM juga? Ya, UMKM salah satu menjadi indikatornya. Iya. UMKM bersama produk kreatif yang ada di desa tersebut. Kemudian yang kedua adalah suasana dan kondisi aktivitas masyarakat yang asli yang masih terjaga. Karena hari ini kita lihat banyak desa-desa juga yang sudah mulai terkontaminasi, terdistorsi dengan hal-hal yang modern. Tapi desa wisata Malangga ini alhamdulillah untuk Kabupaten Toli-Toli salah satu desa yang memang masih menjaga kearifan lokalnya serta nilai-nilai kemasyarakatan yang masih terjaga sampai saat ini. Kalau di bidang UMKM jenis apa saja yang ada di Desa Malangga sini? Ya, jadi kalau untuk Desa Wisata Malangga ini masih di IKM, Industri Kecil Menengah. Dalam hal ini IKM tersebut digiring menjadi produk ekonomi kreatif yang kemudian nanti dikembangkan menjadi sebuah UMKM. Oh gitu. Apa itu? Ada gula merah, industri gula merah. Kemudian ada dari sisi kerajinan tangan, ada kerajinan batok kelapa. Kemudian dari industri gula merah tadi itu akan dikembangkan lagi menjadi UMKM dalam bentuk kuliner misalnya. Iya. Ada penganan kue apa yang intinya berbahan dasar gula merah. Sekarang ini yang sudah jadi kuliner apa saja? Kalau kuliner dia masih sifatnya masih makanan bukan makanan berat. Iya. Misalnya kue-kue atau penganan lokal kayak misalnya kue-kue bolu cuke, kemudian nenu-nenu dan lain-lain, masih banyak. Di bidang budaya? Kalau di bidang budaya di sini kebetulan untuk etnis lokal yang ada di sini itu adalah Dondo, Toli-Toli dan Bugis. Iya. Nah, untuk di Malangga ini mayoritas adalah etnis Bugis, mereka yang bersuku Bugis, sehingga alhamdulillah desa Malangga ini ada kolaborasi antara berbagai etnis yang kemudian hidup rukun di sini. Nah, gitu ya? Maka dari itu berpengaruh terhadap seni dan budaya di Desa Wisata Malangga. Nanti akan kita lihat pada saat Pak Menteri berkunjung ke sini, kita akan lihat bagaimana kolaborasi antara atraksi seni, mulai dari atraksi seni khusus
seni Dondo sampai dengan seni untuk etnis Bugis. Oh gitu, ada semua di sini ya? Ada semua lengkap. Tapi kehidupan sehari-hari kebudayaan di sini rukun bagus. Sangat bagus. Nilai-nilai kearifan lokal dalam hal ini di masyarakat itu masih sangat terjaga. Mulai dari gotong royong, tepat selira, kemudian saling menghargai, menjaga kearifan lokal, alam ini masih sangat terjaga di sini. Apa saja yang harus dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk lebih meningkatkan desa wisata Malangga ini agar bisa mencapai 5 besar? Ya, kalau untuk tahun ini alhamdulillah ada beberapa langkah yang kita ambil. Yang pertama adalah penguatan tadi di 7 kategori. Ya. Kemudian yang kedua tentunya dalam hal ini administrasi desa, kelembagaannya, karena ini yang menjadi faktor penentu nanti bagaimana desa ini merencanakan program-program pariwisata ke depan. Ya. Kemudian dari sisi atraksi wisatanya, Ya. dari atraksi wisata berbasis budaya sampai dengan atraksi wisata berbasis alamnya. Dukungan dana ada, Pak? Alhamdulillah kalau untuk dukungan dana, kebetulan pertama kan desa wisata Malangga adalah desa wisata yang cukup mandiri untuk mengelola desanya. Kalau kami dari pariwisata hanya mendukung dari segi operasionalnya saja. Tetapi lebih daripada itu, desa wisata Malangga ini membiayai desa mereka sendiri. Karena memang harapan kami dan harapan Pak Menteri itu bahwa bagaimana desa wisata yang ada di Indonesia ini bisa mandiri dan bisa membangun desanya tanpa harus bergantung pada pihak lain. Kapan rencana Pak Menteri ke Toli-Toli? Jadi mengenai kapan rencananya ini karena sifatnya penilaian. Kalau misalnya informasi yang kami terima kemarin, itu nanti 4 hari sebelum Pak Menteri datang baru kita dikonfirmasi. 4 hari sebelum Pak Menteri datang. Untuk agar cepat Desa Malangga mempersiapkan diri. Jadi karena penilaian sehingga memang beliau membuat aturan itu. Dan beliau tidak ingin ada yang istilahnya terlanjur dibuat-buat. Beliau ingin yang natural. Yang natural, yang asli punya. Beliau tidak menginformasikan mungkin 1 atau 2 bulan sebelumnya, tapi 4 hari. 4 hari ya. 4 hari sebelumnya. Agar dilihat kesiapan desa ini betul-betul atau tidak. Betul. Itu penilaian.